Usia yang bertambah hanya menandakan kita semakin menua, tapi percayalah kebijaksanaan akan membuat kita jauh mengenal makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Seperti yang kita tahu bahwa rizki tidak hanya materi ya, kesehatan, kebahagiaan juga dihitung sebagai rizki. Nah untuk hari ini Bun mau sharing sama teman-teman beberapa ajaran guru Bun Ai yang masih saat ini Bun Ai yakini bisa menarik rezeki jauh lebih banyak untuk dipercayakan bersama kita. Nah mudah-mudahan apa yang Bun Ai sharing di hari ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa memotivasi kita untuk bersemangat lagi ya menghadirkan rezeki-rezeki Allah dari berbagai sumber. Nah yang pertama di sini adalah usahakan tidak banyak gantungan di area pintu atau mungkin paku-paku yang bisa digantung baju dan sebagainya. Kalaupun terpaksa menggantung, usahakan menggunakan gantungan sehingga tidak menumpuk ya teman-teman. Nah kayak mukena, terus misalnya baju-baju itu kalau memang masih mau Bun Ai gunakan, Bun Ai selalu mengusahakan menggunakan gantungan. Kalaupun anggota keluarga ada yang terlupa, insya Allah selama Bun Ai sehat, selama Bun Ai ingat, Bun Ai yang benerin ya teman-teman. Apalagi kalau pak suami buru-buru dan anak-anak emang masih dalam tahap belajar untuk mengenal tanggung jawab. Seperti kita yang sudah dewasa tidak langsung mengenal tanggung jawab, anak-anak juga berhak menikmati prosesnya untuk mencapai tanggung jawab maksimalnya. Nah kayak gini Abang Rafa tuh masih suka lupa. Kadang inget, kadang enggak untuk ngegantung pakai gantungan. Nah ini Bun rapihin aja sambil pilih-pilih mana baju yang udah nggak harusnya digantung sih alias udah agak bau. Namanya anak-anak ya teman-teman, kadang-kadang mereka berbuat kesalahan, lupa. Tapi selama kita dikasih kesehatan dan umur panjang, kita jangan pernah lelah ya untuk mengingatkan anggota keluarga saling bahu-membahu kebaikan menuju surga. Nah katanya kalau bajunya terlalu banyak numpuk, selain tidak bagus untuk kesehatan juga, kebersihan, dan kita kan wajib banget percaya sama yang gaib ya. Kadang kita nggak pernah tahu nih di mana mereka itu bakalan bertempat. Jadi lebih baik kita hindari. Nah yang kedua, Bun Ais selalu mengusahakan kalau ada bejana air. Jadi kalau misalnya kayak Bun Ais pribadi nih, di rumah kan menggunakan ember. Nah, Bun Ai tuh ngusahain banget untuk selalu nutup embernya. Kalau Bun Ai pribadi, setiap habis ke kamar mandi pasti Bun Ai tutup. Cuma anak-anak sekali lagi kadang lupa. Pokoknya kalau habis maghrib tuh udah Bun Ai lihat nggak boleh ada genangan air yang tidak tertutup. Sama nih, kayak misalnya habis cuci piring. Itu Bun pakai tempat makan buat wadah cuci piring ya. Nah, kalau udah selesai cuci piring malam hari, ini Bun usahakan untuk wadahnya Bun apa ya, terbalikin atau tengkerepin bahasanya. Intinya tidak tergenang airnya. Dan untuk sponsnya Bun cuci dan Bun taruh di wadah satunya supaya kering. Ya, kalau dipikir-pikir ini menghindari genangan air dan memunculkan nyamuk ya teman-teman. Tapi Bun pernah diajarin cara-cara sederhana ini insya Allah membantu kita untuk mendatangkan rizki di rumah jauh lebih banyak lagi. Nah selanjutnya adalah kalau ada yang kotor kayak kecil-kecil gini kayak lap-lap, itu Bun usahain dicuci jadi nggak nunggu pagi harinya. Karena kalau kita biarkan seperti itu kita terhitungnya juga kayak numpuk kain gitu loh teman-teman. Jadi di sini Bunai usahain banget kalau memang ada lap-lap kecil kayak gini mendingan dicuci terus kita jemur di luar. Sama, selanjutnya adalah sampah. Kalau misalnya ada sampah di rumah teman-teman dengan wadah yang terbuka, itu lebih baik ditaruh dulu di depan rumah. Nanti pagi harinya boleh dimasukkan kembali. Tapi kalau wadahnya tertutup nggak ada masalah sama sekali, silahkan ditutup aja supaya tidak ada sampah dengan kondisi terbuka setelah malam hari atau selepas maghrib gitu ya. Nah, mungkin kalau dari sisi hadis dan ayat Allah atau Al-Quran, pastinya banyak banget ikhtilaf ya atau perbedaan, tapi Bunda pribadi meyakini secara garis besar di mana kebersihan merupakan sebagian dari keimanan. Yang tanda kutip kalau kita menjaga kebersihan, insya Allah keimanan kita, giroh kita untuk ibadah akan jauh lebih tinggi lagi. Tingkat kita untuk tidak stres akan jauh lebih dahsyat lagi. Jadi Bunda selalu berpatokan pada hal-hal secara garis besar aja teman-teman. Nah balik lagi ya.
Ada nggak nih yang sama kayak Bun Ai? Masih percaya dengan ajaran-ajaran orang-orang dulu atau guru-guru kita yang dulu selama tidak bertentangan dengan syariat Allah? Karena kita meyakini menjaga kebersihan, menjaga keimanan itu mendatangkan berkahnya dari Allah ya, bukan dari hal-hal gaib lainnya. Nah, sama nih, selain menjaga kebersihan rumah secara kasat mata, kita juga harus detail karena bisa jadi kotoran yang numpuk itu membuat barang kita jauh lebih cepat rusak sehingga pastinya akan membuat kita mengeluarkan pengeluaran tidak terduga dan over budget. Nah, ini dia cairan cantiknya bernama Fleur. Bermulai dari rasa penasaran Bun Ai karena cairan ini seliweran banget digunakan para selebgram, akhirnya Bun Ai mutusin juga untuk order si Fleur ini. Gak bisa dibohongi, pas penggunaan pertama kali Bune langsung jatuh cinta karena gak nyangka semudah ini untuk membersihkan area-area yang memang kotornya itu gak kelihatan. Kayak di belakang mesin cuci ternyata pas diseret mesin cucinya atau ditarik mesin cucinya itu kotor banget teman-teman. Nah ini digunakan kayaknya di bulan Ramadan juga gak ada masalah karena gak harus menggunakan ilmu kanuraga alias tenaga dalam untuk ngegosoknya. Sentuhan lembut hanya menggunakan koas yang ditep-tep bisa merontokkan ya teman-teman untuk noda yang udah lama banget nggak kelihatan sama Bun Ai. Kayak contoh di belakang mesin cuci ternyata kotor banget. Nah namanya ibu-ibu kalau udah kerja kayak sulit berhenti kan. Nah sekalian aja deh Bun Ai ngegosokin untuk area keramik yang di dindingnya. Dan ini cepet banget rontoknya. Cukup digosok-gosok menggunakan kuas yang sudah tersedia saat kita order, lalu langsung kita sebrok ya. Sebrok bahasa mana tuh? Bahasa Depok teman-teman. Langsung disiram aja, terus udah bersih. Nah ini siapakah yang punya ember estetik kayak Bun Ai bekas kaleng cat? Ini juga langsung kinclong. Padahal pernah Bun Ai gosok-gosok itu lama banget bersihnya. Nah ini juga nggak ketinggalan Bun Ai mau bersihin untuk selang si mesin cuci. Lihat ya, dari yang kotor banget, alhamdulillah jadi kayak baru lagi. Untuk area cuci udah beres, alhamdulillah udah bersih. Bun El lanjut aja mau bersihin zinc wastafel. Nah, untuk kamu yang kulitnya agak sensitif, Bun El sarankan menggunakan sarung tangan ya. Kalau Bun El mah alhamdulillah kulitnya nggak terlalu sensitif. Jadi buat teman-teman yang mau samaan langsung lihat aja description box atau kepoin IG-nya Fleur, sahabat bersih-bersih rumah dengan mudah tanpa masalah. Nah lanjut nih, untuk pagi hari anak-anak tuh sebenarnya masih tidur. Jadi jujur Abang Rafa sama Abang Bima selepas sholat subuh kadang Bunda suruh tidur lagi. Karena nggak tahu nih, Bima kan kecilnya itu memang beda ya. Jadi kalau di psikologi 1000 banding 1 anak nomor 2, nah Bun Ai kebagian nih. Bima lebih nice person, lebih nggak banyak maunya, lebih sabar. Biasanya kan kalau anak kedua tuh jauh lebih apa ya, friendly gitu ya teman-teman, mudah bersahabat, lebih antusias tapi nggak dengan Bima ya. Jadi kadang-kadang Bima itu suka tidur di kelas kalau emang belum cukup tidurnya. Nah kalau Abang Rafa lumayan padat, jadi dari mulai jam 7 sampai nanti malam itu terus ya sekolah ya les ya ngaji. Jadi Bunda suka suruh untuk tidur lagi selepas subuh. Nah ini dia tips nyetrika mudah ya ala Bun Ai. Jadi kalau Bun Ai pribadi itu memang prinsipnya di rumah nggak mau nunda, karena nunda itu sama dengan numpuk. Tapi apalah daya, kadang kalau prinsip kalah juga sama kegiatan. Kayak seminggu kemarin Bun Ai full banget. Selain Sabtunya itu Bun Ai ambil sertifikasi keuangan lagi, terus Senin sampai Rabunya Bun Ai bikin materi plus persiapan untuk anggota pesantren Ramadan ala SMC. Nanti kepoin aja di Instagram Bun Ai ya. Nah biasanya kalau mau nyetrika itu udah Bun Ai balik-balikin bajunya, terus Bun Ai pisah-pisahin. Jadi bajunya Abang Rafa, Abang Bima, Ayah dan juga Bun Ai. Nah kalau udah kayak gini tuh lebih simpel. Padahal kalau udah dipisahin ditumpuk lagi karena nggak mungkin kan dilebar-lebarin. Nanti nyetrikanya di mana? Nah ini alhamdulillah Bunda membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih untuk nyetrika baju ini. Sebenarnya kalau dipikirin kelar juga kan. Meskipun numpuk gitu ya, dikerjain 2 jam juga insya Allah beres ya teman-teman.
Pokoknya kalau saran dari Bun Ai, setiap pekerjaan kita usahain jangan terlalu fokus dipikirin tapi dijalanin aja. Kalau pas capek istirahat dulu, sama teman-teman yang lagi mulai untuk cari income tambahan dari rumah, pokoknya jalanin aja. Karena kalau dipikirin tuh kayak nggak cukup waktunya. Bun Ai pribadi nih sambil dubbing, sambil juga ngajar smart home class di jam 1 siang, cara mudah menabung rumah. Nah jadi dijalanin aja. Mudah-mudahan kita nanti lama-lama terbiasa, terus kita jadi seorang ahli. Amin. Nah ini kita ngebut ya, jadi setelah balik-balikin baju, Bun El lihat udah di jam 6.20, Bun El langsung satset-satset bikin menu yang paling susah yaitu nasi goreng. Karena kalau gorengnya satu-satu susah, makanya digorengnya sekalian. Canda ya teman-teman. Nah ini jujur aja, ini tuh menu akhir bulan, gak ada yang seasoning banyak-banyak karena emang Bun El belum belanja lagi. Gajian juga masih tanggal 25 kan ya. Nah ini Bun El cuma pakai sih bawang merah sama bawang putih. Nah kalau untuk menu-menu harian, daily vlog itu memang lebih concern di channel Sketsa Bunda. Nah kalau ini kan tadi memang Bunda mau ngebahas cara narik rezeki dari rumah, jadi masih ada kaitannya sama budgeting. Makanya Bun Ai sajikan juga kegiatan Bun Ai ala-ala ya di keluarga Bun Ai. Semoga penikmat konten budgeting tetap bisa menikmati video keluarga Bun Ai ya. Nah di sini Bun Ai cuma gunain bawang merah sama bawang putih, terus Bun Ai kasih telur 2 butir, dikasih bakso dan juga kecap teriyaki sedikit. Harusnya saus tiram dan minyak wijen. Cuma habis, jadi ya udah Bun Ai padukan antara saus teriyaki dan kecap manis. Tapi alhamdulillah rasanya tetap enak sih. Nah ini adalah cara Bun Ai ya kalau bikin nasi goreng. Kalau nasinya tuh udah keras-keras banget, Bunda biasanya diaduknya pakai centong nasi dulu, baru nanti pakai sodet ya teman-teman, atau sutil ya. Teman-teman bilangnya apa? Bunda Ai mah sodet bilangnya. Nah kalau udah rata baru Bunda Ai pakai sodet. Nah ini udah matang sih sebenarnya karena Bunda Ai percepat videonya. Nah sampai menit ini Bunda Ai ngucapin terima kasih untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Jika dirasa video ini ada manfaatnya, boleh dukung channel ini supaya jauh lebih berkembang dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Mana sendok Dede? Yes, karena sudah biasa dengan rutinitas yang itu-itu aja, Bunda udah hafal banget. Jadi pas nasi gorengnya matang, pas anak-anak bangun. Alhamdulillah, singkong goreng, nasi goreng udah matang cukup untuk memenuhi kebutuhan sarapan kami hari ini. Dan tadi sisa nasi goreng Bun Ai angkat dulu untuk Bima sama Agni. Sisanya Bun Ai iris-iris cabai, itu buat Bun Ai sama Rafa, karena kami adalah tim pedas. Ada yang sama? Boleh sharing di kolom komentar ya. Barakallah, alhamdulillah kegiatan Bun Ai di pagi hari sampai sini dulu. Dan setelah antar Abang Bima, Bun Ai langsung nyetrika ya. Alhamdulillah kelar setrikaan langsung Bun Ai jemput lagi Abang Bima. Oke, jadi ini aja bisa Bun Ai share di hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.